Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Adik-adik di rumah apa kabar? Sakit? Oh sehat. Syukur kalau adik-adik sehat. Nah tadi pagi adik-adik ada mengucap syukur? Tidak? Lupa? Ada. Syukur kalau adik-adik ada mengucap syukur. Nah oke adik-adik, sebelum kita melakukan sel kita, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk memuji, menyembah Engkau secara atas kalian. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulakan sel kami. Biarlah Engkau yang menyertai kami dari awal, tengah, dan akhirnya sel kami berlangsung. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, Amin. Oke. Nah, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kakak mau bawa kamu main satu game. Game ini yang kita sudah pernah main, yaitu angkat tangan kanan, tolak tangan kiri, masuk, tangkap. Masih ingat? Oh, lupa. Oh, masih ingat. Tapi ada yang lupa juga kan? Oke, kalau macam itu kita demo lah dulu. Oke? Nah, mari kita bawa adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, bapak mama, daddy mami, duduk satu baris. Nah, kita main sama-sama. Oke. Senang aja nih game. Tapi kita demo lah dulu, oke? Nah, angkat tangan kanan, tolak tangan kiri, tolak kiri sebelah. Kita masukkan tangan kanan, kita angkat lagi balik, masukkan lagi balik, tangkap. Ada yang tertangkap? Oh, oke. Kalau ada yang tertangkap, kenapa? Ini baru testing. Bagi kita testing. Oke, nah, mari kita mulakan. Oke. Angkat tangan kanan, kita tolak tangan kiri, masuk tangan kanan, tangkap. Oke. Boleh tahan adik-adik, tidak ada yang tertangkap buat masa sekarang. Oke, nah, satu kali lagi. Angkat tangan kanan, tolak, masuk, angkat lagi balik, tarik lagi balik, tarik masuk, turunkan lagi tangan, angkat lagi balik, tolak, masuk, tangkap. Oh, boleh tahan adik-adik yang tidak tertangkap. Boleh tahan. Oke, satu kali lagi. Angkat, tolak, masuk, angkat lagi balik, masukkan lagi balik, tangkap. Oh, ada yang tertangkap. Oh, oke. Tidak apa. Nah, sekarang kita tukar arah lagi. Sekarang kita angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri, ya. Kita tolak tangan kanan. Tolak.
Masukkan tangan kiri. Tangkap. Ini pun bergerak. Tangkap. Satu kali lagi. Angkat tangan kiri. Tolak. Tangan kanan. Tolak keluar. Masukkan tangan kiri. Tangkap. Oke, sampai sini saja. Kita tuliskan sel kita. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau merayakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Yang terakhir, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, haleluya. Mari adik-adik kita terus datang kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengembalikan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak menerima segala puji, hormat dan syukur. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Kakak minta adik-adik sekarang duduk diam-diam, pasang telinga dan juga fokus. Karena kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar, mari kita semua berdoa. Tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih dapat mengikut sel kanak-kanak atas talian. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Engkau sertai kami agar kami dapat faham akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, minggu ini kita akan belajar mengenai Gideon. Nah, adik-adik mau tahu siapa itu Gideon? Mari kita sama-sama tonton video ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu.
Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Oke adik-adik, kita sudah menonton dan juga mendengar cerita mengenai Gideon. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan memanggil Gideon untuk pergi melawan orang Midian. Adik-adik, kita dapat belajar dari cerita Gideon sebentar tadi bahwa Tuhan boleh memakai siapa saja. Nah, Tuhan menyuruh Gideon untuk pergi melawan orang Midian. Dan Gideon terkejut dan bingung karena dia adalah seorang yang paling muda di dalam kaum keluarganya dan juga kaumnya adalah kaum terkecil di antara suku Manasye. Tapi Tuhan tidak melihat itu, walaupun dia seorang yang paling muda ataupun kaumnya yang terkecil, Tuhan tidak melihat itu. Sama juga seperti kita adik-adik, Gideon orang biasa. Kita juga orang biasa, kita mungkin yang paling muda, atau kita yang kecil, kita lemah. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan boleh memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan juga kita dapat belajar dari cerita Gideon sebentar tadi, kita harus percaya. Sama-sama kakak katakan, harus percaya. Nah, Gideon mau pergi melawan orang Midian. Dia membawa pasukan yang besar. Tapi Tuhan katakan pasukan ini terlalu besar. Pergilah 22.000 orang. Tinggal 10.000 orang mau pergi melawan orang Midian. Tapi Tuhan masih katakan masih besar. Tinggallah 300 orang yang mau pergi melawan orang Midian. Jadi mereka pergi, pasukan ini pergi dengan pimpinan Gideon. Mereka pergi dan juga mereka cuma bawa sangkakala dan juga buyung kosong. Buyung itu ialah tempat air. Ya adik-adik, mereka pergi, mereka tidak membawa senjata untuk melawan orang-orang Midian. Tidak bawa senjata, shing, shing, shing. Tapi mereka cuma gunakan sangkakala dan juga buyung kosong. Dan mereka berjaya melawan orang Midian dengan penyertaan Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus percaya dengan Tuhan. Walaupun kita rasa mustahil, sama seperti Gideon membawa pasukannya cuma 300 orang melawan orang yang banyak. Tapi kita harus percaya dengan Tuhan walaupun kita rasa itu mustahil. Dan juga kita harus mengandalkan Tuhan untuk menolong kita. Oke adik-adik, sampai sini saja pelajaran kita pada minggu ini. Mari kita semua berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu sebentar tadi. Tuhan, kami mau belajar seperti Gideon untuk melakukan pekerjaan-Mu dan juga percaya kepada Engkau. Biarlah kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan Amin. Hai adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ialah pada Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16e. Akulah yang menyertai engkau. Oke, satu kali lagi ya.
Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16e. Akulah yang menyertai engkau. Okey, pengajaran untuk ayat hafalan pada ni minggu ialah walaupun dimanapun kita berasa susah, kita rasa banyak masalah, kita rasa takut, jangan takut sebab Tuhan akan sentiasa menyertai kita semua. Okey adik-adik, itu saja untuk ni minggu. Jumpa lagi minggu depan. Bye! Halo, selamat pagi semuanya. Saya harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat walafiat. Jadi pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, sebagai peringatan kepada kita semua, sel kanak-kanak akan mengadakan sel secara atas talian setiap hari Ahad jam 9.15, di mana adik-adik boleh mengikutinya melalui Facebook BM Sel Kanak-Kanak dan juga melalui saluran YouTube di saluran YouTube All Saints Cathedral. Dan yang kedua, bagi adik-adik yang mau menghantar video ayat hafalan, adik-adik bolehlah menghantar video klip anda sebelum hari Rabu, dan adik-adik boleh hantar video klip itu ke nombor yang tertera, dan pastikan adik-adik menggunakan rakaman secara melintang seperti ini supaya adik-adik punya video itu lebih nampak jelas dan senang untuk diedit. Dan seterusnya, bagi adik-adik diingatkan juga untuk pengumuman yang ketiga, iaitu tentang pembacaan Alkitab dan juga berdoa. Nah, bagaimana sekarang pembacaan adik-adik? Adakah adik-adik sudah membacanya setiap hari? Di mana sudah? Jadi kalau adik-adik boleh komen di ruangan komen di bawah, di YouTube ataupun di Facebook, sila nyatakan sampai mana sudah pembacaan adik-adik. Jadi kami mau mendorong supaya adik-adik setia di dalam pembacaan dan juga di dalam doa adik-adik. Jadi pengumuman kita sampai di sini, mari kita teruskan. Shalom, ayat hafalan kita hari ini diambil Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihi bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Sampai minggu depan. Bye-bye. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagai matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Hafalan kita diambil dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Tuhan memberkati. Jumpa lagi depan. Bye. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu semua. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Bye-bye. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari dalam kemegahan. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya.
L-O-V-E in my